Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita memasuki materi berikutnya atau materi selanjutnya dari pelajaran pelayanan farmasi kelas 12. Nah, sebelum kita membuka materi selanjutnya, kita buka modul dulu dari pilar media. Itu kita masuk ke bab selanjutnya adalah halaman 87. Halaman 87 silakan dibuka. Nah, materi hari ini adalah kita akan mempelajari materi tentang tablet, lebih dalam mengenal tentang tablet itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai masuk materi, kalian buka dulu bukunya di judul daftar isi di halaman depan. Nah, daftar isi itu ada bab 1 yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Sementara bab 2, bab 3, bab 4 maupun bab 5 itu sudah pernah Ibu ajarkan waktu kelas 11. Jadi kalian tinggal buka lagi fotokopian ya. Kita dulu kan nggak ada modul, buka lagi fotokopian yang pernah kalian fotokopi. Itu sudah pernah diterangkan tentang pengelolaan perbekalan farmasi baik di rumah sakit, di apotik maupun tempat lainnya. Nah, yang bab 6 perhitungan dan kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan berdasarkan resep. Nah, ini juga sudah pernah Ibu ajarkan. Kita mengenal HNA, HJA, kemudian penentuan harga obat karena memang kita sudah pernah praktek ya. Nah, ini juga nanti kita lewatkan. Sementara bab 7, bab 8 ada tentang narkotika dan psikotropika. Nah, ini sudah pernah diajarkan di mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan. Jadi tidak usah kita bahas lagi ya. Sementara bab 9 itu ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini dalam prakteknya nanti tidak banyak akan kita ketemui. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang memang nanti dalam dunia kerja kita akan kita temui. Jadi bab 9 akan kita lewatkan. Jadi kita langsung masuk ke bab 10 dulu. Bab 10, bab 11 maupun bab 12, kemudian lanjut nanti kita praktek pelayanan lebih mendalam, praktek pelayanan kefarmasian untuk persiapan ujian sertifikasi kompetensi ya. Sementara kemarin ada bab emulsi sama bab pil karena memang kita belum pernah mempelajari bab tersebut. Nah, jadinya kemarin Ibu terangkan sedikit tentang emulsi dan pil, dan ini nanti masuk ujian akhir semester atau nanti ujian akhir sekolah ya untuk pil maupun emulsi. Oke, kita kembali lagi di materi tablet. Materi tablet kalian buka modulnya itu di halaman 87 ya, halaman 87. Itu ada pengertian. Pertama adalah bagian dalam sebuah sediaan padat. Itu terdiri dari kapsul, kemudian terdiri dari tablet, kaplet, kemudian ada pil, lozenges, terus pastiles, kemudian serbuk. Nah, tablet itu sendiri adalah bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dibuat dengan pemadatan kedua permukaannya rata atau cembung. Nah, di sini tablet sendiri pengertiannya bisa dari Farmakopeia Indonesia edisi 4, edisi 3 1979. Kemudian banyak ya pengertian tablet itu berdasarkan dengan referensinya dari mana. Macam-macam bentuk tablet di halaman 88. Macam-macam bentuk tablet itu banyak macamnya. Ada yang silinder, kubus, cakram, bundar, batang, telur, peluru, pipih, sirkuler, oval maupun dengan cincin. Terakhir ada bentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan banyak sekali bentuk tablet ya. Nah, penggolongan sediaan tablet. Kita masuk dalam penggolongan sediaan tablet. Penggolongan sediaan tablet itu berdasarkan metode pembuatan. Ada yang pertama adalah tablet cetak.
Yang kedua adalah tablet kempah. Tablet cetak dibuat dari bahan obat dan bahan pengisi. Umumnya mengandung laktosa dan serbuk, sukrosa, salam, berbagai perbandingan ya. Jadi dibuat dari bahan obat maupun bahan pengisi. Sementara tablet kempah ya itu terdiri dari bentuk sediaan padat yang dibuat dengan cara pengempaan. Jadi pakai alat. Dari sebuah formula dengan memberikan tekanan tinggi. Jadi pakai tekanan gini. Umumnya tablet kempah tidak hanya mengandung zat aktif saja atau bahan pengisi saja, tapi ternyata banyak. Ada bahan pengikat, desintegran, lubrikan ya, dan bahan-bahan yang lain, bahan pengaroma, pewarna maupun pemanis. Itu berdasarkan metode pembuatan. Kemudian berdasarkan distribusi obat dalam tubuh, kita mengenal ada dua, yaitu lokal maupun sistemik. Kalau lokal, contohnya adalah tablet untuk vagina ovula, digunakan sebagai antiinfeksi, antifungi, hormon lokal. Contohnya kayak vagina itu adalah tablet mikostatin. Itu biasanya jamur yang ada untuk keluhan-keluhan wanita seperti keputihan atau hal-hal yang sensitif di bagian kewanitaan. Kemudian tablet untuk penis Bacilla digunakan sebagai antiinfeksi, tablet hisap lozenges untuk mulut dan tenggorokan. Kemudian kalau sistemik itu ada short acting dan long acting, jangka pendek atau jangka panjang. Bedanya kalau jangka pendek dalam satu hari memerlukan beberapa kali menelan obat ya. Sementara jangka panjang dalam satu hari cukup menelan satu tablet tapi efeknya emang panjang gitu. Ya, efek kegunaannya panjang karena bekerja tidak lebih dari 8 jam tapi bekerjanya tidak lebih dari 8 jam. Ini contohnya yang long acting atau jangka panjang itu adalah kayak vitamin. Biasanya dosisnya 1 kali sehari, atau antibiotik dosis tinggi. Biasanya emang 1 kali sehari 1 tablet ya. Kemudian berdasarkan jenis bahan penyalut, ada tablet salut biasa gula, tablet salut selaput, tablet salut kempah, tablet salut enterik, tablet lepas lambat, dan tablet berlapis. Nah, masing-masing ini berdasarkan penyalut. Jadi, kalau tablet salut biasa adalah tablet kempah yang disalut dengan beberapa lapisan gula, baik berwarna maupun tidak. Sementara tablet salut selaput, yang tablet kempah yang disalut dengan salut tipis, berwarna atau tidak dari bahan polimer yang larut dalam air yang hancur cepat di dalam saluran cerna. Kemudian tablet salut kempah yang disalut secara kempah cetak dengan massa granulat yang terdiri dari laktosa, kalsium fosfat, dan zat lain yang cocok. Tablet salut enterik, tablet yang dikempah yang disalut dengan suatu zat yang tahan terhadap cairan lambung. Kemudian tablet lepas lambat yang pelepasannya zat aktifnya, kemudian tablet berlapis, tablet yang disiapkan dengan pengempaan granuler, tablet pada granulasi yang baru dikempah. Ini masing-masing berdasarkan jenis bahan penyalut. Halaman 90 1 sampai 93 itu ada cara pemakaian. Cara pemakaian yang pertama adalah tablet biasa ditelan ya. Yang kedua tablet kunyah atau chewable tablet. Yang ketiga tablet hisap, dihisap ya, kayak buat tenggorokan FG trosis dan lain-lain, pastiles, nah itu dihisap. Tablet larut, nah ini kayak CDR, redoxon, nah itu. Tablet implantasi atau pelet ya, yaitu biasanya untuk kayak pil KB atau untuk pasien jantung, itu biasanya obatnya melalui tablet implan. Yang keenam tablet hipodermik, tablet bukal, tablet sublingual, tablet vagina, kemudian terakhir tablet rektal, tablet yang dimasukkan melalui anus atau dubur. Itu cara pemakaiannya ada 10 ya, banyak. Kemudian komponen obat itu ada zat aktif, halaman 93 ya. Pastinya kalau obat itu harus ada zat aktif atau zat utama. Yang zat aktifnya itu terdiri dari 2, zat aktif tidak larut air, kemudian zat aktif yang larut dengan air.
Nah, yang kedua, eksipien dan bahan tambahan. Kayak bahan tambahan itu kayak bahan pengisi dan lain-lain. Bahan pengisi di Luen, kemudian halaman 94 ada bahan pengikat, bahan pengancur, bahan pelincin, perbaikan aliran atau glidan, dan terakhir bahan penyalut. Yang ketiga, ajuvan. Ajuvan ini adalah sebenarnya tidak perlu juga tidak masalah, cuma ada biar menarik untuk diminum. Itu kayak ada tambahan bahan pewarna, pemanis, dan pemberi rasa. Cara pembuatan tablet. Nah, cara pembuatan tablet ini kita mengenal metode granulasi basah. Kalian bisa langsung ke halaman 96. Itu metode granulasi basah merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Nah, ini biasanya direkomendasikan ya, karena banyak keuntungannya. Nah, keuntungannya ada 3 poin: meningkatkan kohesivitas dan kompatibilitas serbuk, sehingga diharapkan tablet yang dibuat dengan mengempas sejumlah granul pada tekanan kompresi tertentu akan menghasilkan bentuk tablet yang bagus, keras, dan tidak rapuh. Yang kedua, keuntungannya mencegah resegresi komponen penyusunan tablet yang telah homogen. C. Zat-zat yang bersifat hidrofob dapat memperbaiki kecepatan pelarutan zat aktif dengan perantara cairan pelarut yang cocok dengan bahan pengikat. Itu keuntungan metode granulasi basah. Granulasi kering, yaitu metode ini telah digunakan bertahun-tahun dan merupakan bentuk yang berharga, terutama pada keadaan di mana dosis yang efektif terlalu tinggi untuk kepala langsung dan bahan-bahan yang digunakan peka terhadap pemanasan. Nah, granulasi kering ini dia zat aktifnya atau bahan-bahan tambahannya emang tahan akan pemanasan, jadi emang bagus untuk metode granulasi kering. Nah, kemudian terakhir metode cetak langsung. Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir, sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah maupun kering. Lebih ekonomis keuntungannya, lebih singkat prosesnya, dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab, dan waktu hancurnya juga lebih baik. Nah, jadi ingat ya, ada 3 metode granulasi basah, kering, maupun metode cetak langsung. Jenis-jenis kerusakan tablet, kalian bisa lihat di halaman 98, ada 6. Kita mengenal istilah binding adalah kerusakan tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan, jadi melekat dia. Yang kedua, sticking atau picking, pelekatan yang terjadi pada punch atas dan bawah akibat permukaan punch tidak licin. Whiskering ialah percetakan tidak pas dengan ruang cetakan, terjadi pelelehan. Splitting, capping, lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet terutama pada bagian tengah. Mottling. Nah, splitting atau capping itu beda ya. Capping adalah keadaan yang menggambarkan bagian atas atau bawah tablet terpisah sebagian atau seluruhnya. Yang kelima, mottling, itu terjadinya warna yang tidak merata pada permukaan tablet. Keenam, crumbling, tablet menjadi retak dan rapuh. Nah, kriteria tablet yang baik ini memiliki 1. Kekerasan. Tablet yang cukup keras untuk dipegang sampai digunakan itu memiliki syarat tablet yang baik ya. Jadi tablet yang harus keras itu memiliki atau memenuhi kriteria tablet yang baik. Yang kedua, keseragaman bahan aktif ya, pastinya sudah ditetapkan oleh Farmakope. Yang ketiga, keseragaman tablet, proses penghancurannya juga cepat di dalam tubuh. Dan yang kelima, kerenggasan tablet atau friability adalah persen bobot yang hilang setelah diguncang. Nah, kemudian lanjut, implan atau pelet. Nah, implan atau pelet adalah sediaan dengan massa padat steril, berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi, dibuat dengan cara pengempaan dan percetakan. Nah, setelah dokter mematikan rasa di kulit dengan menggunakan anestetika, kemudian alat seperti jarum digunakan untuk menempatkan implan di bawah kulit pada lengan bagian atas. Implan biasanya mengandung hormon seperti testosteron atau ekstradil yang dikemas dalam vial atau lembaran kertas timah steril. Biasanya yang menggunakan kasus implan atau pelet ini adalah ibu-ibu yang sedang merencanakan keluarga berencana atau KB ya. Nah, itu biasanya obat-obatnya seperti itu ya. Nah, halaman 100, 101, 2, 3 itu
4 maupun 5 itu adalah contoh dalam lembar kerja pembuatan sediaan tablet. Nah, biasanya ini lebih mendalam dipelajari di farmasi industri. Sementara kita ini kan melayani ya, kita pelayanan. Jadi lewatkan saja tidak apa-apa ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang tablet. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.